Thomas Carlyle adalah seorang sejarawan, kritikus, filsuf, dan penulis esai. Ia lahir 4 Desember 1795 di daerah Dumfries, Skotlandia. Ia dikenal dengan beberapa karya utamanya yang populer, diantaranya Sartor Resartus, The French Revolution, dan On Heroes. Carlyle lahir dari keluarga Calvinis. Pada saat muda, ia diharapkan oleh orang tuanya untuk memasuki pelayanan gereja. Namun, saat ia kuliah di Universitas Edinburgh, ia kehilangan iman Kristennya. Yang tersisa hanyalah nilai-nilai Calvinis dan tradisi Kristennya. Pada tanggal 17 Oktober 1826, Carlyle menikahi Jane Walsh. Pada tahun-tahun awal pernikahan mereka, keluarga Carlyle sebagian besar tinggal di Dumfries. Dan Carlyle berkontribusi pada Edinburgh Review sebagai salah satu nama majalah intelektual dan budaya di sana. Dan sekaligus ia mengerjakan Sartor Resartus, salah satu bukunya yang populer dan sukses. Buku itu ia tulis dengan campuran kepahitan dan humor yang merupakan perpaduan fantastis antara autobiografi dan filsafat Jerman. Tema utamanya berisi tujuan untuk membentuk keyakinan intelektual yang baru agar sesuai dengan zaman sekarang. Carlyle menentang dasar kepercayaan konvensional dalam menerima kesolehan. Ia percaya bahwa agama memerlukan suatu bentuk baru di mana kebenaran-kebenaran esensial yang tadinya bersifat revolusioner menjadi semakin kaku harus kembali dibuat baru. Sama seperti David Hume, Carlyle adalah seseorang yang menolak semua supernaturalisme dalam agama. Namun berbeda dengan David Hume, Carlyle itu tetap menjunjung tinggi agama. Bagi Carlyle, agama berfungsi sebagai pengaruh utama dalam urusan manusia dalam menyatukan kondisi lahiriah hidup dengan batin dan spiritualitas. Dalam pandangan Carlyle, meniadakan atau mengabaikan agama sebagai kekuatan pembentuk utama sejarah adalah salah dalam memahami realitas itu sendiri. Ia selalu mengutamakan dimensi spiritual sejarah karena menurutnya memahami masa lalu adalah hal yang terpenting baginya. Ia menganggap setiap masa lalu adalah bagian contoh dari supernaturalisme alami. Dan ia tetap berpendapat bahwa alam semesta pada akhirnya berakhir diarahkan oleh kehendak ilahi yang bekerja melalui perantaraan para pahlawan dan pemimpin. Kalau di era zaman skeptisisme di abad 21 sekarang, di mana saat sekelompok rasul utilitarisme dengan percaya diri meramalkan akhir dari sejarah dan kemenangan global demokrasi, sekularisme dan liberalisme, yang mana agama menentang hal itu dengan keras menegaskan kembali tuntutannya untuk menganggap agama sebagai fakta sejarah utama, Carlyle tidak akan terkejut dengan anggapan itu. Pada masa pemerintahannya, Carlyle menentang pandangan utilitarian yang menganggap revolusi Prancis adalah fase penting dalam kemajuan global demokrasi, sains, teknologi, laissez-faire, dan sekularisme. Di dalam revolusi Prancis, ia menggambarkan pergolakan sosial dan politik itu sebagai sebuah krisis spiritual. Di abad sekarang, kaum utilitarian dan liberal sibuk dengan masa depan yang rasional, sehingga mereka dengan enggan memikirkan masa lalu yang tidak rasional. Berbeda dengan Carlyle yang tetap percaya bahwa sejarah adalah sumber pengetahuan sejati. Hanya dengan cahayanya, secara sadar atau tidak sadar, masa kini dan masa depan dapat ditafsirkan atau ditebak. Dalam analisis Carlyle pada kondisi sosial dan spiritual masyarakat Inggris itu saling tumpang tindih. Menurut masyarakat Inggris, agama telah dilemahkan oleh pembicaraan ganda, kemunafikan, kefanatikan, dan ortodoksi yang menyesakkan. Umat Kristen Inggris yang soleh memperdebatkan integritas 39 pasal, sementara dunia mereka menyerah pada kekuatan mekanisme dan materialisme yang menyangkal kejiwaan. Bentham dan murid-muridnya telah menjadikan sejarah sebagai ilmu progresivitas, menjadikan filsafat sebagai pembenaran atas kepentingan pribadi, dan menjadikan iman sebagai persoalan kenyamanan sosial. Demikian, dalam pandangan masyarakat Inggris, agama tidak lagi menjadi relevan. Dalam On Heroes, Hero Worship, salah satu karya Carlyle yang terdiri dari 6 esai yang diterbitkan pada tahun 1841 dan juga berdasarkan serangkaian ceramah yang disampaikannya pada tahun 1840, ia mengagungkan orang-orang hebat di sepanjang sejarah. Ia membahas berbagai jenis pahlawan dan menawarkan contoh dari masing-masing pahlawan. Jenis pahlawan pertama yaitu dari contoh dewa. Dia memberi contoh dewa Odin sebagai mitos pagan.
Yang kedua datang dari contoh nabi, yaitu Muhammad atau Nabi Muhammad. Yang ketiga datang dari penyair, yaitu Dante dan Shakespeare. Keempat dari pendeta, yaitu Martin Luther dan John Knox. Yang kelima dari sastrawan, yaitu Samuel Johnson dan Rousseau. Dan yang keenam dari penguasa, yaitu Cromwell dan Napoleon. Dalam ceramah pertama tentang Dewa Odin dalam On Heroes, Carlyle membuat gagasan satir terhadap agama Kristen. Ia menggambarkan Odin sebagai figur paganisme yang ia gambarkan dalam konteks pahlawan utamanya, yaitu Yesus. Karena bagi Carlyle, Yesus adalah manusia yang tidak memiliki atribut supranatural. Tapi ia tidak bisa mengemukakan gagasan itu secara terbuka karena dia sangat menyadari kesolehan para pendengarnya dan juga ibunya sendiri yang sudah lanjut usia. Sebaliknya, ia menggunakan ceramah Muhammad atau Muhammad untuk membuat referensi miring tentang Yesus. Ia menganggap Muhammad sebagai pahlawan yang kini tidak dianggap sebagai Tuhan di antara sesamanya, tetapi hanya sebagai seorang manusia yang diilhami oleh Tuhan dan sebagai seorang nabi. Gagasan itu ia tunjukkan sebagai bentuk perubahan dan kemajuan kondisi universal dan pemikiran manusia untuk menegaskan bahwa perubahan dari agama Kristen ke Islam ia definisikan sebagai kemajuan. Ketika dia menyampaikan ceramahnya tentang Muhammad pada tanggal 8 Mei 1840, dia sangat tertarik untuk menghidupkan kembali apa yang ia sebut sebagai religiusitas. Dalam karyanya ini, ia memasukkan Muhammad atau Muhammad ini sebagai nabi Islam yang menjadi pahlawan sejarah terhebat. Salah satu karya dan koleksi-koleksi von Gotha lah yang memberikannya dasar pemikiran mengenai agama, yang juga mengingatkannya bahwa di belahan timurlah ketiga agama besar itu terbentuk, diantaranya Yudaisme, Kristen, dan Islam. Sebagai orang Inggris, Carlyle tentunya mewarisi pandangan umum bahwa Islam adalah musuh besar agama Kristen dan memandang Islam sebagai agama teror yang disebarkan dengan pedang. Namun, Carlyle telah mengubah pandangannya. Di masa mudanya di Edinburgh, dia mempelajari seluruh kemunduran dan kejatuhan kekaisaran Romawi dari karya Edward Gibbon yang memberikannya pengetahuan sejarah Muhammad yang sangat luas dan cukup akurat. Carlyle mengandalkan terjemahan Al-Quran yang sangat bagus dari karya George Shell dan wacana pendahuluan yang luas mencangkup kehidupan Muhammad yang dapat diandalkan serta sejarah Islam lanjutannya. Dari situ sangat membantu meyakinkan Carlyle bahwa agama Muhammad atau agama Islam bukanlah agama teror yang disebarkan dengan pedang. Dalam On Heroes, dia mengatakan kebohongan dari fitnah barat yang ditimpakan oleh semangat yang baik terhadap orang ini, Muhammad, hanya mempermalukan diri kita sendiri. Carlyle mendefinisikan Islam sebagai ketundukan pada kehendak Tuhan. Menurut Carlyle, Muhammad mengajarkan agama Islam yang sejenis agama Kristen tapi terbebas dari keterikatan supernaturalisme abad pertengahan. Dalam kutipannya, ia mengatakan, sungguh memalukan bagi siapapun yang mendengarkan tuduhan bahwa Islam adalah sebuah kebohongan dan bahwa Muhammad adalah seorang pemalsu dan penipu. Kami melihat bahwa dia tetap teguh pada prinsipnya dengan tekad yang teguh, baik hati dan murah hati, penyayang, bertakwa, berbudi luhur, dengan kejantanan sejati, pekerja keras dan ikhlas. Selain semua kualitas ini, dia bersikap lunak terhadap orang lain, toleran, baik hati, ceria, dan terpuji. Dan mungkin dia akan bercanda dan menggoda teman-temannya. Dia adil, jujur, cerdas, murni, murah hati, dan berpikiran masa kini. Wajahnya bersinar seolah-olah dia memiliki cahaya di dalam dirinya untuk menerangi malam yang paling gelap. Dia pada dasarnya adalah orang hebat yang tidak dididik di sekolah atau diasuh oleh seorang guru karena dia tidak membutuhkan semua itu. Itulah pandangan Carlyle terhadap Muhammad SAW dan Islam. Meskipun dia berharap esainya tentang Muhammad akurat secara historis, namun Carlyle tetap kurang yakin bahwa dia telah meyakinkan para pembacanya, termasuk uskup, orang Kristen soleh, dan masyarakat yang berbeda. Dia memberitahu Emerson dalam suratnya pada tanggal 2 Juli 1840 yang dikatakan olehnya, secara keseluruhan saya khawatir saya tidak melakukan apa-apa selain membingungkan audiens saya yang terhormat. Saya kagum setelah mereka semua memandang saya, memahami saya dengan sangat buruk. Dan saya menyesal karena saya tidak punya waktu 6 bulan untuk ceramah, untuk belajar berkhotbah dan menjelaskan segala sesuatunya secara lengkap. Transmigrasi spiritual Carlyle dalam esai tentang Muhammad sangat mengesankan orang-orang sezamannya.
20 tahun setelah ia menyampaikan ceramah tersebut, sebuah komentar dari jurnal radikal The Leader menulis, sudah lama menjadi kebiasaan bagi para penulis Yahudi dan Kristen untuk menganggap Muhammad sebagai seorang penipu ulung. Tetapi para pemikir filosofis abad ini telah membentuk opini baru yang lebih mendukung karakternya dan berkata sebaliknya. Pada abad ke-20, reputasi Carlyle sebagai seorang pembela Islam masih bertahan, meskipun hal ini tidak sejalan dengan karikatur Carlyle yang tidak pantas dan salah arah dengan cikal bakal Hitler dan sosialisme nasional. Muncul pembelaan atas kredensialnya yang diluncurkan dari Edinburgh. Dalam pidato William Montgomery Watt, seorang profesor emeritus bahasa Arab di Universitas Edinburgh di Carlyle Society pada tanggal 24 Oktober 1953 menegaskan bahwa esai Carlyle tentang Mahomet menandai sebuah langkah maju yang penting dalam proses membalikan gambaran dunia abad pertengahan tentang Islam. Dari esai Carlyle tentang Mahomet juga bisa dibilang berdampak pada perpindahan agama seorang bangsawan, Henry Stanley, seorang Baron Stanley ketiga dari Alderley, dan Baron Eddisbury kedua yang merupakan seorang sejarawan Inggris dan merupakan putra tertua Edward Stanley, seorang Baron Stanley kedua dari Alderley dan dikenal sebagai Lord Eddisbury yang merupakan seorang mantan anggota parlemen Britania Raya. Henry Stanley masuk Islam pada tahun 1859. Ia merupakan seorang mualaf muslim pertama Inggris dari kalangan bangsawan. Setelah perpindahan agamanya, ia dipermalukan di media Inggris dan disebut sebagai Mahomedan Inggris. Tanggapannya terhadap berita itu ia tulis dalam suratnya kepada istrinya yang secara tidak langsung mengindikasikan Carlyle sebagai seseorang yang menerapkan Injil keheningan dalam perpindahan agamanya tersebut. Walaupun ada kalanya Carlyle menggunakan kata-kata dan gambaran-gambaran yang mungkin tidak menyenangkan umat Islam, namun simpatisan baik pembelaan Carlyle terhadap Islam dan Muhammad patut diapresiasi. Ketika orang-orang barat menganggap Islam sebagai agama teror, agama pedang yang berbeda dengan anggapan mereka terhadap agama Kristen sebagai agama yang damai, Carlyle merubah pandangan itu dengan melihat sejarah bahwa agama Kristen itu tidak selalu memandang rendah pedang, melainkan agama Kristen dulu menjunjung tinggi pedang. Dalam ekspansi Saxon, Charlemagne membantai lebih dari 4.000 orang Saxon dan memaksa orang-orang yang selamat untuk masuk Kristen, yang mana itu dilakukan bukan dengan ceramah, melainkan dengan pedang.